Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan proses diciptakannya manusia, yaitu dari segumpal darah, kemudian dihembuskanlah ke dalamnya roh atau nyawa. Gambaran tersebut menjelaskan seorang manusia berdiri dari jasad yang nampak dan roh yang tidak nampak. Lantas, apa hakikat roh? Bagaimana hubungan roh dan jasad? Di manakah tempat roh dalam jasad, serta bagaimana cara mensucikan hakikat roh? Diciptakan sebelum jasad, roh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan roh akan ketuhanannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah roh kita. Jasad kemudian tercipta di dalam rahim seorang ibu pada umur ke-4 bulan, roh yang telah diciptakan terlebih dahulu ditiupkan ke dalam jasmani. Setelah itu, manusia mulai hidup dan telah memiliki sifat, yaitu jasmani dan rohani. Roh akan berpisah dari jasad setelah kematian. Roh kemudian akan kembali menyatu di alam kubur, ketika ditanya oleh dua malaikat. Roh lalu menyatu secara sempurna ketika dibangkitkan di hari kiamat. Tentunya, untuk menjalani kehidupan di akhirat. Ketika di dunia, jasad yang lebih dominan, akan tetapi, ketika di dalam kubur, roh yang lebih dominan. Roh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali Allah. Hal tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Quran, Surat Al-Isra, ayat 85. Hubungan roh dan jasad datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh makhluk hidup tidak dapat bergerak tanpa roh. Tidaklah tubuh itu bergerak atau diam melainkan sepengetahuan roh. Tubuh tidak dapat dekat dengan roh, akan tetapi roh sangat dekat dengan tubuh. Kita tidak dapat mengenal bentuk dan rupa roh yang ada di dalam tubuh manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh dekat dengan segala sesuatu. Roh bersifat halus dan gaib, maksudnya roh tidak nyata, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beranak, dan tidak mengalami kematian. Roh akan kekal selamanya. Umat Islam diwajibkan percaya kepada hal-hal yang gaib, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 3. Jasad itu sekadar wadahnya, roh yang menemani untuk mengembara di dunia. Roh di dalam jasad manusia memiliki batas waktu tertentu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat roh dalam jasad, roh tidak mendiami tempat tertentu di dalam jasad. Perlu diketahui bahwa jasad hanyalah alat. Roh mendatangi jasad saat sebagai substansi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 14. Ruh di dalam jasad ibarat raja dan kerajaannya. Roh mengatur dan bertindak pada jasad. Keperluan roh terhadap jasad juga dapat diumpamakan sebagai perlunya bekal bagi musafir.
Seseorang tidak akan sampai pada Tuhan jika roh tidak mendiami jasad selama di dunia. Hanya rohlah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diketahui pasti letak roh di dalam jasad. Letaknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Kewajiban kita adalah mensucikan roh, sebagaimana kita juga perlu menjaga jasad sebagai media mensucikan roh. Mensucikan roh, roh tidak dapat dilihat ataupun disentuh melalui panca indera manusia. Roh itu suci dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran, Surah Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Untuk itu, kita harus berusaha menyelaraskan antara jasad dan roh, dan diri kita. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah bisa berarti menyebut asma Allah, misalnya melepaskan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan Hauqalah. Dengan menyebut asma Allah, kita sudah terbimbing pelan-pelan selanjutnya. Kepikiran dan hati kita mensucikan roh atau jiwa. Ini sangat penting, mengingat keimanan manusia akan selalu mengalami pasang surut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Aish, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Tabrani, yang disahihkan oleh Albani. Dengan begitu, ketika jasad dan roh dipersatukan kembali pada hari kiamat, keduanya benar-benar dalam keadaan suci dan bersih dari kotoran dunia. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah, roh dan jasad merupakan hubungan saling mempengaruhi. Antara jasad dan roh merupakan suatu kerangka yang saling membutuhkan dan mengikat. Al-Quran menjelaskan bahwa roh merupakan wujud makhluk langit selain malaikat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat Allah menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran, Surat Al-Ma'arij, ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.